Shalom Elohim, Shalom Elohim. Saya menyapa salam damai sejahtera kepada kita semuanya. Salam hormat dan salam kasih kepada ketiganya yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita di dunia yang gelap dan jahat ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saya ulangi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan karena kita hanyalah debu tanah yang diselamatkan melalui kasih anugerah keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dahulunya kita adalah orang-orang atau manusia-manusia pendosa yang terhitung sebagai orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Karena kita yang dulunya hidup dalam hawa nafsu daging dengan penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat, namun telah diangkat menjadi anak-anaknya oleh Allah yang kaya dengan rahmat-Nya dan dipilih untuk menjadi saksi kebenaran di penutupan zaman ini. Kita telah mati bersama Kristus, yaitu mati dari manusia lama kita, dan dihidupkan pula dengan kehidupan baru, yaitu manusia baru, melalui kasih anugerah-Nya semata-mata, yang dilayakkan menerima hidup yang baru di dalam Dia, melalui Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita kerjakan panggilan Kristus ini dengan penuh kerendahan hati dan jangan pernah memegahkan diri, karena semua ini adalah pemberian dari Allah, yaitu kasih karunia melalui iman di dalam Yesus. Bukan karena hasil usaha kita, bukan juga hasil dari pekerjaan kita, tetapi semua ini telah Tuhan siapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan Dia mahu supaya saya dan Anda mengambil bahagian di dalamnya. Dia yang memilih dan menetapkan kita dari semula untuk menjadi saksi-saksi kebenaran yang diperkenankan Anak Manusia agar kita berubah dan berbuah. Atas kesadaran ini, kita bangkit menyahut panggilan Allah dan masing-masing mengerjakan karunia-karunia dan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Janganlah kita angkuh dan sombong, tetapi marilah saling melengkapi, saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan, dan jangan meremehkan seorang yang lain. Lakukanlah bahagian masing-masing tanpa paksaan, sebagaimana Bapa mengasihani kita dengan rahmat dan kasih karunia-Nya, karena tiada yang lebih besar dan lebih tinggi di antara kita semuanya. Kita adalah sama mengerjakan roh yang sama, yaitu roh kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar, tetapi kita menerima apa yang layak kita peroleh masing-masing sesuai salib yang kita pikul, sesuai pengorbanan yang masing-masing kita lalui. Lihatlah mempelai ilahi, bukankah dia itu sebagai contoh yang nyata bagi kita? Untuk itu, jika
ada di antara kita yang dipakai luar biasa, jangan ada yang cemburu, jangan ada yang iri hati, sebab orang itu menerimanya karena pastinya orang itu telah mengorbankan hal yang lebih besar untuk ia peroleh karunia itu, dan Kristus telah menetapkan baginya. Karena tiada yang percuma, semuanya ada harga yang harus kau bayar untuk memperolehi sesuatu yang besar di hadapan Kristus. Semakin besar yang dipercayakan kepada kita, besar juga harga yang harus kau pikul, karena besar juga tuntutan Tuhan kepada kita atas apa yang Ia percayakan terhadap engkau. Demikian kita, sekalipun engkau dipakai biasa-biasa sahaja, jangan meremehkan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita, karena semua itu adalah untuk kemuliaan Kristus. Kerjakan apa yang harus kita lakukan dengan disertai takut akan Tuhan. Oleh itu, perkara kecil atau perkara besar yang engkau harus saksikan, jika Allah berkehendak, lakukan, dan jangan malu dengan kesaksianmu, karena setiap kita telah diberi tugas masing-masing untuk menerima bahagian yang telah Bapa tetapkan bagi kita. Jadi mari kita terus merendahkan hati dan mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan kita berikan kepada kita. Mari terus berjuang dan mengerjakan ladang Tuhan di setengah detik terakhir ini, sebagai tanda kita mengasihi Dia, sekalipun kasih kita sebagai manusia tanah tidak sesempurna kasih yang Kristus berikan kepada kita. Sebab siapakah di antara kita yang dapat mengasihi Bapa dengan sempurna selain Dia yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa pelanggaran kita. Shalom Elohim, haleluya, amin.